Maaf, Nyonya Juwita. Rumi mulai mengklarifikasi. Suaranya lirih dan bergetar. Tujuannya belum berhasil. Dan kini dia harus merendahkan diri di depan majikannya. Saya nggak ada niat buruk, Nyonya. Saya cuma mau nawarin minuman Tuan Cakra. Saya janji nggak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Namun, Juwita tak peduli. Matanya masih menyala penuh kemarahan. Saya nggak butuh janji-janji kamu, Rumi. Saya nggak mau Art di rumah saya jadi pelakor. Besok pagi kamu angkat kaki dari sini, titik. Dan tingkahmu ini akan saya laporkan ke penyalurmu. Biar mereka tahu seperti apa tingkahmu sesungguhnya. Dia memang mendapatkan Rumi dari penyalur Art atas rekomendasi mama mertuanya. Jadi dia percaya saja ketika orang itu memberikan Rumi padanya. Meski awalnya dia tak terlalu suka. Karena dia ingin Art yang usianya seperti Biksumi. Bukan wanita muda yang tubuhnya bohai seperti Rumi. Rumi mencelos. Cepat dia bersimpuh di lantai. Nyonya. Maafkan saya. Berikan saya satu kesempatan lagi. Saya masih butuh uang, Nyonya, rintihnya sedih. Juwita mendengkus kasar. Enggak. Keputusan saya sudah bulat. Kamu itu sejenis ular berbisa yang akan mematukku di saat saya lengah. Tubuh Rumi bergetar. Selesailah sudah. Dia tahu tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Keputusan sudah diambil. Dan besok dia harus keluar dari rumah Tuan Cakra. Lelaki yang merupakan targetnya untuk memperbaiki kehidupannya. Cakra yang sejak tadi hanya diam, segera berdiri dan meninggalkan ruang keluarga. Dia tak peduli apa yang dilakukan istrinya. Selain masih kesal, dia pun sadar apa yang sudah menjadi keputusan istrinya tak bisa diganggu-gugat. Semuanya sudah mutlak. Bahkan dia sebagai suami tak pernah diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Mas. Tunggu. Juwita segera menyusul suaminya. Langkah Cakra tak berhenti. Dia terus melajukan kakinya. Sebentar kemudian dia menjengit ketika istrinya menghadang di depan pintu kamar mereka. Sayang, cicitnya setelah menghentikan jalannya. Dia ingin memegang tubuh istrinya, tapi diurungkannya. Sekarang dia hanya menunggu apa yang akan dikatakan istrinya. Jadi begitu ya, kamu nggak mau ngomong apa-apa. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Kamu pasti memang ada niat selingkuh sama perempuan itu, kan? Suara Juwita penuh tuduhan. Cakra menghela napas panjang, mencoba menahan diri. Sayang, aku capek. Aku nggak mau berdebat sekarang. Capek. Capek karena apa? Capek karena ketahuan. Kamu kira aku nggak lihat bagaimana perempuan itu menggoda kamu? Dan kamu cuma diam aja. Juwita semakin emosi, suaranya meninggi. Cakra meraup wajahnya lalu menatap istrinya dengan wajah lelah. Aku diam karena aku nggak mau memperkeruh suasana. Aku nggak ada niat apa-apa sama Rumi. Kamu yang kelewatan berasumsi sendiri, sayang. Oh, sekarang aku yang salah. Juwita menatapnya tak percaya. Kamu tuh suamiku, Mas. Wajar kalau aku nggak terima ada perempuan lain yang coba mendekati kamu. Cakra tak lagi membalas. Dia hanya menghela napas panjang, lalu menyingkirkan tubuh istrinya. Setelah membuka pintu, dia melangkah masuk ke dalam kamar, meninggalkan Juwita yang masih terbakar emosi di depan pintu. Dasar lelaki nggak tegas. Dipegang pembantu malah diam saja, gerutunya dengan dada naik turun. Mengingat itu, kemarahannya pada Shakira kembali menyeruak. Gara-gara Shakira, Biksumi sekarang pergi dari rumahku, geramnya. Malam mulai larut. Lampu kamar pun redup, hanya menyisakan cahaya temaram dari lampu tidur di sudut ruangan. Shakira tampak duduk di tepi ranjang,
dengan lembut menepuk-nepuk bokong Sheila yang ada di gendongannya. Bayi itu sudah teratur, matanya terpejam dengan damai. Namun, berbeda dengan Sheila yang terlihat damai, wajah Shakira tampak murung. Matanya kosong menerawang ke arah jendela yang tertutup rapat. Bibirnya tertutup rapat, seolah menyimpan sesuatu yang berat di dalam hati. Apa yang harus Bunda lakukan, Sheila? Bunda sangat sayang padamu. Tapi Bunda tak boleh egois. Nenekmu juga harus tahu keberadaanmu, gumamnya sambil menatap lekat wajah cantik bayi perempuan itu. Tak sadar air matanya mengalir. Dia pun terisak lirih sambil memegang erat tubuh mungil bayi 4 bulan yang selama ini dirawatnya. Bunda tak mau kehilangan kamu, sayang. Bunda belum puas merawatmu, isaknya sedih. Sumiati yang baru saja masuk kamar membawa tumpukan baju Shakira dan Sheila, terhenyak di tempatnya. Kakinya memaku di tempat. Dia terkejut melihat pemandangan yang dilihatnya saat ini. Kenapa Mbak Shakira menangis? Apa yang terjadi? Apa karena perkataan Nyonya Juwita tadi? Racaunya dalam hati. Masih diingatnya ketika mau pergi ke rumah Pratiwi, betapa cerianya majikannya itu. Hatinya ikut senang melihat sinar cerah di wajah cantiknya saat akan mengantarkan hasil jahitannya. Tapi kini, dia ikut sedih melihat wanita baik yang kurang beruntung dalam pernikahannya itu, menangis. Mbak, kok nangis? Ada apa? Tanyanya setelah duduk di samping Shakira sambil memangku tumpukan baju yang sudah disetrikanya. Shakira tersentak. Tergesa dia menghapus air matanya, lalu meletakkan tubuh Sheila di atas ranjang. Nggak ada apa-apa kok, Big. Saya hanya terharu karena ada Sheila di sini. Saya juga sedang membayangkan betapa sedih hati saya kalau tiba-tiba Rara datang dan mengambilnya, sahutnya sambil memaksakan senyumnya. Kening Sumiati mengkerut. 2 tahun lebih dia mengenal majikannya itu. Dan sekarang dia menduga kalau majikannya sedang menyembunyikan sesuatu. Kalau ada masalah, tolong bilang ke Bibik, Mbak. Siapa tahu Bibik bisa bantu, desaknya sambil mengelus punggungnya dengan lembut. Bik. Shakira menatap Bik Sumi. Manik matanya bergerak-gerak gelisah. Sejenak dia ragu untuk bicara, tetapi melihat sorot mata Bik Sumi yang penuh perhatian, akhirnya ia menghela napas panjang. Iya, Bik. Memang ada masalah, jawabnya pelan. Dan saya sedang bingung sekarang, lanjutnya sambil memutar badannya, lalu menatap nanar Sheila dan mengelus tubuhnya dengan lembut. Air matanya kembali menetes. Dia tahu Sheila bukan anaknya. Dan dia tak berhak menahan kepergiannya jika nantinya Rara, mama kandung bayi itu mengambilnya. Tapi saat ini keegoisannya sedang membelenggu dirinya. Dia tak ingin Sheila pergi dari hidupnya. Meskipun tahu Pratiwi adalah neneknya. Bik Sumi duduk di tepi ranjang, menunggu dengan sabar. Cerita saja, Mbak. Saya akan berusaha mendengarkan. Dan kalau bisa saya juga akan mencarikan solusinya. Shakira menggigit bibirnya saat melihat Sheila menggeliat kecil dalam tidurnya. Shakira pun segera menenangkannya, menepuk pahanya dengan lembut dan berusaha membuat bayi itu kembali tertidur. Setelah Sheila kembali tenang, tak ingin mengganggu istirahat bayi tersebut, Shakira mengajak Bik Sumi keluar dari kamarnya. Mereka duduk di ruang tengah. Selain ingin tenang, lokasi tersebut paling dekat dengan kamar Shakira. Jadi jika nanti Sheila terbangun keduanya bisa segera tahu. Sebelum mengatakan masalahnya, terlebih dulu Shakira menenangkan dirinya. Beberapa kali dia mengambil nafas. Ketika sudah tenang, dia pun berkata, Bik, saya ingin cerita pada Bibik. Tapi nanti jangan salahkan saya ya. Sumiati menatap Shakira penuh perhatian, lalu mengangguk pelan. Iya, Mbak.
Insya Allah saya nggak akan menyalahkan Mbak Shakira. Shakira menelan ludah, lalu berkata, Sheila Bik. Dik Sheila kenapa, Mbak? Sakit. Sumiati langsung menjengit. Shakira tersenyum tipis lalu menggeleng pelan. Bukan Bik. Sheila. Dia bukan anak sembarangan. Bukan anak sembarangan. Beo Sumiati. Ya memang, Mbak. Mbak Rara cantik seperti boneka, putrinya juga cantik dong. Tapi Mbak Shakira nggak kalah cantik kok. Pantas jadi bundanya, tambahnya tak mau membuat majikannya itu salah paham dengan jawabannya. Terima kasih, Bik. Shakira mengelus lengan Sumiati yang berlemak itu. Tapi bukan itu yang mau saya katakan. Lalu tentang apa, Mbak? Jangan membuat saya takut, Mbak. Tubuh saya jadi merinding kalau bicara tentang Dik Sheila. Dia tahu bagaimana proses Sheila dititipkan pada majikannya. Seperti sebuah keajaiban. Di saat majikannya sedang bersedih karena ibunya meninggal, ditambah hinaan dari mantan mertuanya membuatnya semakin terpuruk. Kedatangan seorang wanita cantik sambil menyerahkan bayinya seperti sebuah pelangi yang membuat kehidupan majikannya yang sebelumnya selalu terkena badai itu menjadi ceria. Rara, Bik. Mamanya Sheila. Hanya sampai situ, tenggorokan Shakira rasanya seperti dicekik. Dia tak kuat meneruskannya. Kenapa dengan Mbak Rara, Mbak? Dia ngabari mau mengambil bayinya. Cecar Sumiati tak sabar. Keterangan yang diterimanya sepotong-potong dan itu membuat kesabarannya terkikis. Bukan, Bik. Tangis Shakira langsung pecah. Rara itu, ternyata putrinya Nyonya Pratiwi, lanjutnya di tengah isak tangisnya. Astagfirullah. Sumiati terperanjat, matanya membesar. Jadi, Nyonya Pratiwi itu mamanya Mbak Rara. Dan Dik Sheila berarti cucunya. Nyonya Pratiwi. Sahutnya seperti tak percaya dengan keterangan majikannya. Shakira mengangguk pelan. Iya, Bik. Rara atau Namira adalah putri bungsunya Nyonya Pratiwi. Selama ini dia memang kuliah di Bandung. Dia pengin mandiri. Tak mau jika mama dan kakaknya mengecek keadaan kosnya. Pernah suatu kali kakaknya mengecek tempat kosnya. Setelah ketahuan, Rara langsung pindah dan marah-marah. Ponselnya sulit dihubungi. Nyonya Pratiwi dan Mas Yudis mengalah. Dia percaya kalau Rara bisa jaga diri. Shakira mengakhiri cerita yang didengarnya langsung dari Pratiwi. Dan sekarang saya bingung bagaimana mengatakan semuanya. Kalau saya diam saja dan menunggu Rara sendiri yang mengambil Sheila, kira-kira saya dosa nggak, Bik? Lanjutnya dengan wajah sendu. Sumiati terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja didengarnya. Wajahnya tampak kebingungan. Masalah yang dihadapi majikannya ternyata sangat rumit. Bisa saja majikannya terus terang pada Pratiwi. Tapi bagaimana dengan Rara? Jika tak ada masalah dengan keluarganya, kenapa Sheila tak dititipkan pada mamanya saja? Kenapa harus pada majikannya? Bik, bagaimana? Saya bingung. Shakira menyentuh bahu artnya yang masih melamun. Sumiati menelan salivanya. Maafkan saya, Mbak. Saya juga bingung, sahutnya sambil garuk-garuk kepalanya. Ternyata otaknya juga kosong. Dia pun tak punya jawaban. Sekarang dia baru sadar kenapa tadi majikannya menangis. Pasti perasaannya campur aduk saat ini. Mbak, coba besok tanya saja sama Bude Darmi. Siapa tahu Bude Darmi menemukan solusinya, ucapnya kemudian. Shakira mengangguk. Saya juga kepikiran ke sana, Bik. Besok kalau Bude Darmi ke sini, saya akan bertanya padanya. Sumiati mengangguk setuju. Semoga masalahnya segera selesai, Mbak. Jadi Mbak Shakira juga nanti tak disalahkan siapa-siapa.
Amin. Saya juga berharap begitu, Big. Saya tak mau, niat baik saya disalahartikan orang lain, gumamnya lirih. Malam ini, Shakira yakin tidurnya tak akan tenang. Tapi dia sudah berniat selain besok pagi bertanya pada Bude Darmi, orang yang dipandangnya bisa memberikan pencerahan, dia pun akan meminta petunjuk Sang Pencipta. Ya Allah, hanya padamu hamba memohon pertolongan, lirihnya dalam hati. Pagi itu, suasana di rumah Cakra dan Juwita terasa tegang. Matahari sudah tinggi, tapi keheningan masih menyelimuti ruang makan. Juwita duduk di samping suaminya, menatap meja makan yang kosong tak ada apapun di atasnya meski sekedar kopi atau roti bakar. Sedetik kemudian, tubuhnya miring. Dia menatap wajah suaminya dengan marah. Matanya menyala penuh emosi, sementara suaminya hanya duduk diam tanpa sepatah kata pun. Kenapa kamu masih saja diam, Mas Cakra? Suara Juwita mulai meninggi. Aku berbicara denganmu. Aku ini istrimu, tapi kamu malah mendiamkanku seperti aku tak ada di sini. Ya, sejak semalam Cakra mendiamkan istrinya. Bukannya introspeksi, hal itu malah membuat Juwita semakin kesal. Sebagai bentuk pelampiasan, Juwita yang aslinya pemalas sama sekali tidak menyiapkan apapun di meja makan. Dia ingin Cakra merasakan bagaimana rasanya diabaikan. Biarlah suaminya itu tahu bagaimana rasanya tidak diperhatikan. Cakra tetap bungkam. Wajahnya datar, tak menunjukkan emosi sedikit pun. Seakan tak mendengar kemarahan istrinya, dengan santai dia membuka ponsel dan mulai menggulir layarnya. Geram, Juwita merebut ponsel suaminya. Juwita. Cakra protes dan ingin merebut ponselnya. Tapi melihat kemarahan istrinya, dia mengurungkannya. Sampai saat ini dia berharap istrinya sadar kenapa dia diam sejak semalam. Bukan masalah Rumi, tapi tentang Shakira. Dia masih kesal karena istrinya melanggar janjinya untuk tidak selalu cemburu pada mantan istrinya itu. Sayangnya, Juwita tak merasa bersalah. Dia masih menganggap suaminya ingin selingkuh di belakangnya. Kau masih memikirkan Rumi, iya. Cecarnya sambil mendengus kesal. Dia itu pantas diusir, Mas. Aku tidak akan membiarkan perempuan seperti itu tinggal di rumah ini setelah berani menggodamu. Nada suaranya semakin meninggi. Cakra menarik napas panjang, tapi tetap tak mengatakan apapun. Juwita menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca, antara marah dan kecewa. Ngomong dong, Mas. Aku nggak suka kamu diamkan. Kamu anggap apa aku ini? Protesnya dengan suara bergetar. Setelah aku keguguran, sikapmu mulai dingin. Kamu tahu aku nggak sengaja jatuh. Semua itu murni kecelakaan. Aku sungguh ingin melahirkan anak kita, Mas. Tapi sepertinya kamu dan orang tuamu berpikir sebaliknya. Cakra menunduk sambil menutup kedua matanya. Mulutnya tetap bungkam. Dia masih mencoba sabar dan berharap istrinya mengingat momen yang membuat dia marah. Tapi sekali lagi, apa yang dipikirkan Cakra berbeda dengan Juwita. Setelah mengeluarkan unek-uneknya, dia kembali menyinggung Shakira. Sayang yang dibahas bukan tuduhannya tentang renovasi rumah, tapi tentang Biksumi. Kamu tahu, Mas, aku semakin benci pada Shakira. Karena apa? Karena mantan istri hebatmu itu membujuk Biksumi supaya pergi dari rumah ini. Sayang. Cukup. Cakra mulai protes. Meski suaranya masih lembut. Mendengar itu, mata Juwita berkilat marah. Apa kamu tidak sadar, Mas? Dia itu sengaja mengambil Biksumi supaya aku kesulitan. Hingga wanita pengganggu seperti Rumi masuk ke rumah ini. Dia itu ingin balas dendam padaku, Mas. Juwita menggeram sambil mengepalkan kedua tangannya.
Tubuhnya bergetar. Wajahnya memerah. Sedangkan rahangnya tampak mengetat. Cakra menatap Juwita dengan sorot mata yang sulit ditebak. Sudah selesai? Tanyanya setelah beberapa saat tak ada lagi yang dikatakan istrinya. Darah Juwita semakin mendidih. Kamu. Pekiknya tertahan. Tak sanggup lagi mengontrol emosi, dia pun berdiri, lalu berjalan cepat meninggalkan ruang makan. Namun sebelum Juwita benar-benar keluar dari ruang makan, suara Cakra yang dalam dan tegas menghentikan langkahnya. Sekarang aku ganti tanya, apa yang kau lakukan di rumah Shakira kemarin, sayang? Juwita terdiam, bahunya menegang. Dia baru tahu, hal itu yang membuat suaminya terlihat menyebalkan. Shakira lagi. Jangan bilang kamu menuduhku membiayai renovasi rumahnya, lanjut Cakra dengan tatapan tajam. Atau, kamu pikir aku masih punya urusan dengan dia? Juwita mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Refleks dia berbalik lalu berkata pada suaminya. Jadi benar. Kau memang masih memperhatikannya, Mas. Tuduhnya penuh emosi. Cakra menggeleng pelan, senyum sinis tersungging di bibirnya. Aku lelah, sayang. Lelah dengan pikiran sempitmu yang selalu menganggap aku masih hidup di masa lalu. Juwita menggigit bibirnya, lalu berbalik dan berniat meninggalkan suaminya. Cakra menghela napas panjang sebelum akhirnya berdiri. Setelah itu dengan cepat dia menyusul langkah istrinya. Begitu sudah dekat dia mencekal lengannya. Kau harus minta maaf pada Shakira, sayang, titahnya dengan tenang tapi tegas. Juwita melotot tak percaya. Apa? Aku tidak akan pernah minta maaf padanya. Sayang, tolonglah. Kamu tahu, setelah menalaknya, aku tak pernah memberikan sereceh pun uang padanya. Apalagi untuk membiayai renovasi rumahnya. Bahkan nafkah idahnya saja belum aku berikan, lanjutnya lagi. Tidak. Juwita kukuh dengan pendiriannya. Tidak akan pernah aku minta maaf pada janda gatel itu. Tuan Cakra. Bentaknya dengan wajah memerah. Cakra mengepalkan tangannya, menahan kekesalan yang semakin memuncak. Satu kata yang membuatnya terkejut, dulu saat menjadi kekasihnya, sifat arogan wanita yang dicintainya itu tak pernah terlihat. Tak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dia pun berkata, baiklah, Juwita. Aku sudah lelah berdebat denganmu. Kalau kamu tak mau minta maaf pada Shakira, biar aku saja yang melakukannya, lanjutnya dalam hati. Tanpa menunggu jawaban lagi, dia segera berjalan keluar rumah. Perutnya kosong, tapi dia tak peduli. Dia memilih pergi kerja daripada terus menghadapi sikap egois istrinya yang tak mau mengalah. Atau hari ini, sembari minta maaf, bisakah dia numpang sarapan di rumah mantan istrinya?